Bacaan Matius 17. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata padamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbincang tentang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi
Dengan keras Yesua menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesua datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Pada waktu itu Yesua dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesua dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Tuhan kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Mereka membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesua mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesua kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Amin." Pembacaan Yesaya 17. Janjian sunat antara Bapa Yahweh dan Abraham. Bapa Yahweh mengganti nama Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Pada waktu itu, dalam tahun ke-91 dari hidup Abraham, Bani Kitim berperang dengan Bani Tubal. Ketika Bapa Yahweh menyerahkan anak-anak manusia di atas muka bumi, Bani Kitim pergi memasuki lembah Kanopia. Mereka membangun sendiri kota-kota di sana, tinggal di tepi sungai Tidro. Bani Tubal tinggal di Tuskana, dan perbatasan mereka mencapai sungai Tidro. Bani Tubal mendirikan sebuah kota Tuskana, dan mereka menyebut namanya Sabina, menurut nama
nama Sabina bintu Palayanya, dan mereka tinggal di sana sampai hari ini. Pada waktu itulah Bani Kitim berperang dengan Bani Tubal, dan Bani Tubal terpukul kalah di hadapan Bani Kitim. Bani Kitim menyebabkan 370 orang mati dari antara Bani Tubal. Pada waktu itu Bani Tubal bersumpah kepada Bani Kitim, katanya, "Engkau tidak akan mengawinkan di antara kami, dan tidak seorang pun akan memberikan anaknya perempuan kepada seorang pun dari anak-anak lelaki Kitim." Ketika semua anak perempuan Tubal pada waktu itu cantik-cantik, tidak seorang pun perempuan didapatinya seluruh dunia secantik anak-anak perempuan Tubal. Dan semua orang yang menginginkan kecantikan perempuan pergi kepada anak-anak perempuan Tubal dan mengambil istri-istri dari mereka, anak-anak manusia, raja-raja, dan para pangeran yang sangat suka dengan kecantikan perempuan, mengambil istri-istri pada waktu itu dari antara anak-anak perempuan Tubal. Pada akhir tahun ketiga setelah Bani Tubal bersumpah kepada Bani Kitim untuk tidak memberikan anak-anaknya perempuan mereka sebagai istri, kira-kira 20 orang dari Bani Kitim datang untuk mengambil beberapa anak perempuan Tubal, namun mereka tidak mendapati seorang pun. Karena Bani Tubal memegang sumpah mereka untuk tidak mengawinkan dengan mereka, dan mereka tidak mau melanggar sumpahnya. Pada waktu hari-hari Penuaian, Bani Tubal pergi ke ladang untuk mengumpulkan tuaian. Ketika para pemuda Kitim berkumpul dan pergi ke kota Sabina,